belajar musik. Sebelum kita belajar mengenai pembelajaran ke depan, kita dibimbing doa dulu ya. Oke, yang ini doa, paham ya? Ya, silakan dah, dibimbing doa. Kita duduk, siap, doa, mulai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sudah makan belum? Yakin? Atau mungkin ada yang belum? Muzamil, kayak sebelum makan belum terus? Sudah. Oke, hari ini ada yang mau berangkat? Iya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai cara mengelola emosi, ya, cara mengelola emosi. Namun sebelum kita itu belajar mengenai cara mengelola emosi, kita regangkan tubuh kita dulu agar kita lebih lemas, ya, orang kaku ya. Rentang itu kan biasanya kan kaku kan? Iya. Makanya kita regangkan menggunakan seperti musik dulu. Nanti ketika Pak Guru setelkan musik, mohon silakan ikuti ya. All right. It's a nice environment.
lebih cerah. Ya tadi kan ada sedikit, sekarang sudah ada merah. Artinya aliran darah kita sudah mengalir, berarti kita lebih semangat. Oke, kita membahas mengenai cara mengelola emosi. Nah, dari tujuan kita belajar mengenai ini itu adalah emosi, ya. Yang kedua, kita berusaha memahami penyebabnya dari emosi kalian. Yang ketiga, kita bisa mengendalikan dalam emosi agar tidak bereaksi secara impulsif. Yang keempat, memiliki tindakan yang tepat, peserta mampu memiliki tindakan yang tepat dan lebih konstruktif dalam menghadapi emosi. Karena kenapa ini sangat penting? Karena kita dalam sehari-hari ya, kita akan ada yang namanya emosi, ya. Kita di sini emosi, di rumah emosi dan sebagainya. Selanjutnya, oke, sebelum kita ke materi, coba kita menggunakan kertas emosi. Jadi medianya adalah kertas emosi. Tata caranya, yang pertama, setiap murid memiliki satu lembar kertas sebagai simbol. Sudah punya semuanya? Oke, coba dipegang kertasnya. Oke, yang kedua, guru BK akan membacakan sebuah cerita. Jadi nanti akan saya ceritakan, ya. Yang ketiga, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah diri kalian sendiri. Nah, jadi tokoh utama itu adalah kamu. Jadi nanti yang saya ceritakan itu adalah diri kamu sendiri. Dan nanti setelah saya bercerita, silahkan respon dari cerita saya yang kamu rasakan, emosi kamu itu bagaimana lewat kertas ini. Ya, lewat kertas ini. Sudah siap? Ya. Oke. Hari ini adalah hari Selasa. Seperti biasa, Ferdi harus berangkat ke sekolah. Namun entah kenapa Ferdi bangunnya terlambat, yaitu pukul 6.40. Ferdi tidak mendengar sama sekali alarm yang sudah dipasang handphonenya. Setelah bangun, Ferdi langsung ke kamar mandi untuk mandi. Tapi Ferdi ketika di kamar mandi harus antri karena kakaknya itu sedang mandi. Jadi Ferdi itu antri di depan kamar mandi. Kemudian waktu menunjukkan pukul 6.45 dan Ferdi di pukul 6.45 masih menunggu kakaknya keluar, menunggu dirinya. Kira-kira kamu sebagai Ferdi, apa yang kamu rasakan? Pakai kertas. Diremet? Ya, diremet berarti artinya itu adalah kamu merasa apa? Marah. Apa artinya nggak diremet? Atau diremas? Ya, berarti kamu kalau jam 6.45, bus jam pertama itu jam 7.00 kan kamu waktunya literasi kan? Dari rumah, dari rumah kamu ke sekolah kira-kira berapa menit? Sekitar 15 menit. Nah, sedangkan 15 menit kamu masih menunggu giliran kakaknya lagi mandi. Ya, kamu kalau ganti kostum kira-kira baju, identitas dan sepatu butuh berapa menit? 5 menit. Katakanlah kalau ganti kostum 5 menit berarti jam 6.50 ya. Itu tuh belum keluar kakaknya. Berarti kalau seperti itu, orang perlu alarm. Setelah itu kamu nunggu kakaknya masih mandi, ya. Sampai sini kan terlambat ya. Konsekuensinya berarti kamu biasanya sampai sini terlambat gimana? Isin. Apalagi kalau upacara ya, dibedakan barisnya. Tapi kan kamu akan terlihat lebih berjalan kayak panggilan sebenarnya terkoling kayak bagian bodi. Oke, lanjut. Oke, ini jenis-jenis emosi. Emosi itu ada yang positif dan negatif. Tidak selalu tentang negatif terus. Yang pertama, bahagia. Pernah kalian bahagia? Apakah ada yang belum pernah bahagia? Sudah semua ya? Jadi bahagia itu sudah emosi. Itu emosi
positif. Senang. Senang. Di sini misalkan kayak lokal, sangune tiba-tiba dikasih display. Senang orang lokal. Senang. Kamu di taman sih ya. Coba nih misalkan kamu sangune itu juga itu sama sepeda. Kira-kira rasanya gimana? Pak? Sedih. Ya, sedih murung ya. Terus takut. Misalkan kayak Adel takut di tempat kamarnya tidak ada orang, kebetulan di dalam rumah sedang bulan ruang semuanya, bapaknya lagi beli nasi goreng, ibunya lagi kerja, mati lampu jam 2:30. Adel takut. Nah ini mukanya Adel kayak gini, takut. Ya, jijik, ada terkejut, ada marah. Jadi emosi itu tidak melulu tentang yang negatif, tapi ada yang positif. Contohnya bahagia, senang, gembira dan sebagainya. Selanjutnya, nah apa itu emosi? Coba kita baca bareng-bareng. Emosi adalah yang muncul dalam diri kita sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa atau pengalaman. Nah, reaksi kamu itu, ya, misalkan nih, kayak contohnya Sena, reaksinya, kata kuncinya berarti adalah suatu peristiwa atau pengalaman. Misalkan Sena yang biasanya nilai bahasa Indonesia tidak pernah di atas KKM, tapi ketika ulangan Sena mendapatkan nilai 99,9, ya, berarti kurang 1% lagi 100. Berarti yang dia rasakan itu pengalamannya adalah pengalaman pertama kali dia dapat nilai bahasa Indonesia yang baik, sehingga di sini kira-kira Sena rasanya gimana? Senang. Nah, senang itu adalah contoh dari emosinya. Pengalamannya apa? Peristiwanya apa? Di dalam kelas Sena mendapatkan nilai ujian bahasa Indonesia yang 99,9. Gitu ya. Terus emosi juga mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Memang betul. Kamu pernah marah? Pernah atau sering? Sering. Oke, kita ambil contoh Trisakti Yati. Trisakti Yati sedang marah dengan Naila. Ya, otomatis ekspresinya kan akan ekspresi marah, ya kan? Tapi bisa tertawa nggak Trisakti Yati? Tidak bisa kan? Nah, karena yang namanya kamu itu marah itu akan mengendalikan sebuah yang namanya keputusan kamu. Terus kau kan, terus biasanya gimana? Kenal atau cerewet? Cerewet, lebih kayak tawa om siput lampu deh. Iya. Begitu betul Trisakti. Iya. Oke, berarti kalau marah, berarti sikapnya biasanya gimana? Oh, emang, joki kupet, oh, bocah apa ya? Bisa kayak gitu kan? Kalau marah, nggak mungkin. Kayak, kupetnya mana? Nggak mungkin kan? Kecuali kamu itu ngomong dengan pegawai customer service. Kakak saya tidak, atau ketemu customer, atau ketemu kasir di Indomaret. Selamat pagi Rizky, silakan belanja. Itu kayak gitu, nggak mungkin kan? Berarti kalau ekspresi kamu itu marah, itu adalah salah satu contoh pikiran kita. Dia kita disuruh marah, kita nggak bisa. Disuruh senang nggak bisa, suruh tertawa nggak bisa. Kecuali yang selanjutnya. Nah, mengapa kita perlu mengelola emosi? Ada 4. Yang pertama, mengurangi konflik dan menciptakan interaksi yang lebih damai dengan orang lain. Ingat,
Yang namanya emosi itu mempengaruhi cara kita berpikir dan bersikap. Jadi kalau kita bersikap berarti sudah melalui pikiran. Melalui pikiran berarti nanti akan membawa jadi perasaan dan sikap, tindakan. Nah, kenapa? Kalau kamu itu bisa mengelola emosinya, otomatis kamu akan damai dengan beberapa orang di sekitar kamu. Tapi lihat sidik-sidik si Adrian Kusu, sidik-sidik cemberut, kan ya enak kan kayak gitu ya, si Kevin. Ya, terus menjaga kesehatan mental agar tetap stabil dan terhindar dari stres berlebihan. Pernah stres? Biasanya kalau menghadapi ujian, sinaunya kerjam pengi, duduk jam 8 isu. Pernah kayak gitu? Pernah nggak sering? Apa sampai jam 12? Dan nanti ketika kamu mengerjakan stres, semalam sih saya belajar apa ya? Rasanya di bagian situ belajar ya, tahu kalian ya? Ya kan? Ya. Itu biasanya stres. Artinya di sini ada kecemasan. Kalau kecemasan berarti di sini kamu itu akan apa? Gampang berperilaku bersikap yang tidak sesuai. Ya. Karena yang namanya kesehatan mental hubungannya dengan pikiran kita, emosi kita, tindakan kita. Itu makanya kita harus selalu menjaga kesehatan mental kita. Yang ketiga, membantu mengambil keputusan yang lebih bijak dan rasional. Rasional itu artinya adalah bisa dibuktikan, ya, bisa dipikirkan, bukan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Contohnya apa? Dari nari mana urun, kayak orang bukti anak misalnya. Itu irasional. Jadi kalau rasional, berarti cara berpikirnya bisa dibuktikan secara ilmiah dan mengambil keputusan. Pernah nggak kamu melihat orang marah, ambil keputusannya pasti baik? Pernah nggak? Atau mungkin yang terakhir marah di sini siapa? Enggak Pak, terakhir marah ya Pak. Ya, coba Bapak katakan. Bapak lagi marah-marah ya, ambil keputusan, terus bapak kabur ke musuh, kacau dia temkin lalu pecah. Ketika dia melakukan kacanya berpecah, dia sudah melakukan yang namanya keputusan di otak dia lewat pikiran. Tapi secara cepat sehingga kacanya pecah. Akhirnya Pak kurang puas paling terpilih paling kacanya sebelah sana pecah lagi. Korupnya ngedung, konversi oleh paling lasek. Katakanlah satu kata 150 kali itu berarti berapa? 300.000. Padahal uang sakunya dari 2.000. Kan kasihan dong sama orang tua. Lanjut, bisa mempererat hubungan dengan orang lain melalui komunikasi yang empati dan terkendali. Nah ini mempererat itu artinya kita komunikasi dengan teman ya. Semakin kita banyak teman itu semakin enak menurut saya. Karena semakin banyak musuh itu tidak tenang dan pas-pas biasanya. Makanya selagi kamu sekolah, perbanyaklah kamu komunikasi dengan teman. Kalau kamu cara ngomong aneh, ketemu orang lain, ya, misalkan si Selena jatuh dari keramik, misalnya kepleset sininya jatuh. Nah, kamu keputusannya gimana secara emosi? Kasihan Selena. Saya tolong ke atas dulu. Karena di sini benar teman yang lain, misalkan di sini ada apa? Mengambilkan apa itu namanya? Kancoplas atau misalkan betadin. Jadi kan itu sudah pada pikiran. Ada keputusan, kayak kan membantu mengambil keputusan. Itu kalau kita bisa mengelola. Kalau sih nggak bisa mengelola ya, saya lagi bagus. Biasanya kayak gitu. Nah itu kan tidak berempati. Jangan main empati kan kita bisa merasakan Selena yang jatuh, kita bisa membantunya. Jangan kamu sih, bisa kamu sih tambah enak ya Selena. Iya. Lanjut. Oke. Kita akan melakukan yang namanya membahas tentang peta emosi. Kebetulan di sini itu LCD-nya kurang mendukung sehingga mungkin warnanya agak blur ya. Coba yang sebelah sini warna apa? Tuh, warna hijau. Artinya? Nah, yang bawahnya kayak oranye. Semangat ya. Kalau semangat biasanya sikapnya gimana? Sikapnya semangat.
semangat. Ya kosong naik ya. Lanjut, sampingnya ting ya betul. Artinya tenang ya. Kayak itu si Fitri tenang gitu, karena kayak tenang gitu. Makanya kalau habis sholat dia lebih tenang lagi. Samping atasnya kuning, artinya takut. Bawahnya merah, artinya marah. Dan terakhir biru, artinya sedih. Berarti hijau itu senang, oranye semangat, pink tenang, takut itu kuning, merah itu marah, biru itu berarti hijau, oranye, pink, kuning, merah, sedih. Sedih, biru. Ya. Coba warna apa? Hijau, oranye, pink, kuning, merah, biru. Tepuk tangan dulu yang udah hafal. Oke, lanjut ya. Oke, ini contoh rasa warna hijau apa? Artinya? Senang. Oke, kebetulan tutupan awan itu ya. Ya, contoh dari emosi senang itu seperti riang. Contoh sikapnya riang, bahagia, rasa puas. Bahagia, rasa puas itu misalkan kayak Rizky makan yang bagiannya baru kabeh. Nah, itu kabeh bahagia, puas. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau misalkan kayak si Bapak nilai rapotnya dirasakan semua, alhamdulillah puas. Saya punya biaya remedi karena waktu kelas 7 remedinya 2 misalkan. Itu contohnya bagian puas. Atau misalkan kayak si Lela ulang tahunnya yang tidak pernah dikasih apapun hadiah, ternyata dikasih hadiah sama Wahyu ya, dikasih dolanan anak-anak ya. Kalau anak-anak contohnya apa yuk? Kasihnya yuk baby ya, mereka baby ya. Ya kan mereka sih kayak imut-imut ya. Kalau Lela imut enggak? Imut ya. Lanjut, warna apa sampingnya? B. Contoh sikapnya kasih sayang. B emosi ya, contoh emosinya kasih sayang. Oleh diberi kasih sayang oleh guru, orang tua itu bentuk emosi. Cinta. Nah, kalau orang remaja itu biasanya baru mengenal, mulai merasakan suka lawan jenis. Itu cinta. Misalkan kayak si Sena, cinta dengan si A misalkan. Itu normal. Kalau remaja itu normal. Persahabatan. Nah, syukur-syukur kelas 9B besok sampai dewasa, misalkan 40-50 tahun lagi, kompak ya, bisa saling menolong dan saling melengkapi ya. Biasanya kan nanti kalau kalian sudah lulus 5 tahun gak ketemu nih, Pak, kalian ketemu ini loh, ini goblok dia nggak ketemu dia, biasanya kayak gitu ya. Ya, mungkin kayak si Rafa, walaupun kayak gitu, besok 3 tahun lagi bisa jadi perawatan kulit itu gampang yang sedikit. Itu bisa saja karena banyak yang terjadi. Apalagi sekarang banyak yang pintar skincare ya. Kayak Adel pakainya apa Adel? Alimet, Halimet, Animet, ya Animet. Ya, zaman Pak dulu Citra. Ya, nggak cukup lah ibaratnya. Atau Marina ya, biasanya kan ibu-ibu kan pakai Marina. Iya. Terus penerimaan. Nah, kamu menerima diri kamu sendiri, sebenarnya baik. Menerima. Terus kepercayaan kasmaran. Kepercayaan itu adalah menurut saya itu satu hal yang sangat penting karena yang namanya kepercayaan itu kita sudah percaya pada orang lain. Berarti usaha orang lain yang dipercaya itu bisa menjaga suatu kepercayaannya. Misalkan Fadli, kepercayaannya termenang, dia bisa menang. Itu adalah kepercayaan. Saya orang kepercayaan itu susah. Biasanya itu nanti kalau yang hubungan dengan misalkan jabatan, uang, ya. Biasanya dia susah. Bendaharanya siapa di sini? Apa? Ya, ada banyak ya. Kaki-kakinya susah, bebas. Sepatu kelas 8
Jalannya susah dalam laki-laki atau wanita kayak bis susah. Ya, biasanya laki-laki itu suka yang gerak-gerak. Kayak contohnya sekarang yang lagi tren itu pakai aplikasi Strava, ya, lari dari sini sampai ada larangannya. Misalkan itu kan di video nih, aslinya yang lebih. Iya, misalnya ya, kalau sekarang apa-apa pencitraan. Yang sampingnya warna apa? Artinya apa kuning? Takut. Nah, orang takut itu biasanya akan khawatir, cemas, was-was, contoh, takut. Sininya pegang. Biasanya sini ya, sebelah sininya kiri jantung kita. Atau misalkan di sini keringetan. Kalau kayak mulut gulung gitu, ya biasanya kayak gitu. Itu orang takut atau cemas, sebenarnya seperti tandanya. Lanjut, yang warna biru apa? Sedih. Contohnya kesepian. Kesepian itu berarti sendirian. Muram, berarti ekspresinya muram. Kayak misalnya tidak bersemangat. Kayak tadi kenapa kan tidak bersemangat, tapi dikasih gerakan sprinting yang wah, Rizky langsung semangat dan full. Terus ada putus asa, depresi. Nah, depresi itu lebih ke arah yang kayak menyesali diri sendiri. Tapi jangkauannya apa? Bisa 1 bulan, bisa 6 bulan, bisa lebih mengurung diri di suatu ruangan atau tidak pernah keluar rumah, itu karena depresi. Nah, kalau kamu misalkan ada teman yang seperti itu, saya lihat di main meja komputer. Biasanya itu ada sesuatu hal yang dia mau ucapkan, tapi dia itu bingung mau ucap kemana. Itu bisa orang depresi. Semoga kita menjadi orang yang senang, ceria, dan bahagia ya. Jangan yang sedih ya, paling semenit dari itu lah. Yang terakhir warna apa yang sampai sini? Merah itu artinya marah, benci, jengkel, muak, mudah tersinggung. Ingat loh ya, kalau kamu sering marah itu tidak baik untuk kesehatan kamu. Nanti ada darahnya itu jadi kayak makan atau misalkan jantung kita jadi berdebar. Resikonya tubuh kita jadi cepat keriput, ya, cepat tinggi marah terus sih. Tapi nanti bisa jadi darah tinggi. Apalagi di dalam Al-Quran kan disebutkan jangan sering marah, seringlah tersenyum. Ya, intinya harus menerima, pakai emosi yang positif lah. Karena itu kalau yang namanya marah itu sukaannya setan, tapi tidak yang lain. Ya, seperti itu. Selanjutnya, coba Pak Guru kasih pertanyaan nih, nanti jawab ya. Saya sungguh senang karena saya mendapatkan apresiasi dan hadiah dari sekolah. Di zona manakah kita berada? Saya sungguh senang karena saya mendapatkan apresiasi dan hadiah dari sekolah. Di zona manakah kita berada? Hijau. Hijau. Kenapa hijau? Saya senang. Berarti saya sungguh senang. Kata kuncinya senang. Ya. Lanjut. Nah ini contoh kasus atau permasalahan. Yang sebelah sini yang tidak baik, contoh yang tidak baik, yang di plus kayak gini centang hijau itu yang baik. Misalkan nih teman kamu mengkritik pekerjaan Anda di depan rekan-rekan lain, ya, respon kamu yang kurang tepat atau kurang baik itu adalah langsung marah dan membalas kritikan dengan kata-kata keras. Akibatnya hubungan rusak, suasana tegang, masalah tidak selesai. Misalkan Arafah bilang ke Farhan, misalkan Farhan itu mengkritik si Arafah, kayak ini sih gila ya orang tulis, mereka dibaca. Nah, tidaklah kayak si Arafah di sini belum tahu cara mengelola emosi, dia langsung marah, terus kesel nulis di sini, terus berusaha dikritik, dia belum paham langsung, wah bunyilah, si nulis bisa ngomong. Nah, biasanya kayak gitu kalau orang marah. Tapi kalau yang dia punya emosi
positif, tepatnya seperti ini. Ketika mendengar kritikan, tenang. Tenang itu bisa diam, lihat mukanya, senyum, senyumnya kan senyumnya. Ya, dia dipekot sendirinya ya. Senyum. Menenangkan diri sejenak atau berdiskusi secara konstruktif, artinya secara membangun. Emosi yang dikeluarkan dalam baik menghasilkan keputusan yang lebih bijak dan hubungan yang lebih sehat. Nah, bahkan yang berpikir seperti itu, misalkan juga dikritik, harapannya diam sekitar 2 atau 3 detik atau 6 detik. Dan jawabnya masalah tetap perbaiki ya, sabar. Kan lebih enak. Bahkan juga mendengarnya juga, ya sudah barang kan begitu kan? Enak orang bahkan. Ya, besok kalau ada apa-apa dicoba. Ingat ilmu apapun harus dicoba atau dipraktikkan. Selanjutnya manfaat nih, manfaatnya. Yang pertama apa? Ya, lebih harmonis. Berarti kita menjadi lebih banyak emosi positif yang harmonis. Artinya kita lebih senang, ceria, tersenyum, ya seperti ibu-ibu mbak yang senyum kayak gini. Coba praktekkan senyum kayak gini. Betul mereka tahu. Nah, betul kayak gitu. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih bijak. Contohnya yang tadi Farhan, ya mbak apa? Kayak apa bilang merasakan? Ya rasakan sebentar ya. Saya perbaiki, tapi itu sudah melalui pikiran. Oh, dikelola pikiran si Farhan. Dia ingin seperti ini. Dia coba perbaiki. Yang ketiga, ya produktivitas kerja dan belajar meningkat. Bayangkan arah tokoh di waduh banyak orang Farhan. Otomatis kan produktivitas cara dia belajarnya kan menurun. Tapi kalau dia mencoba dikritik setelah itu menerima dan memperbaiki, kan meningkat. Yang lain juga menulisnya akan lebih menjadi baik. Yang keempat, ya rasa percaya diri itu bisa berkembang. Ingat, rasa percaya diri hubungannya dengan mental. Itu tidak bisa lewat mimpi, tapi harus sering dibuktikan dengan praktek. Kalau tidak pernah praktek, rasa percaya diri misalkan waktu ke depan itu tidak ada. Karena kalau kamu sering praktek, kamu ada kesalahan nggak masalah. Kamu juga sekolah tempat belajar. Jadi ada salah ya nggak masalah. Yang penting mau menerima saran guru, dicoba praktekkan. Begitu ya. Yang kelima, ya kesehatan mental terjaga dengan lebih baik. Bayangkan kalau kamu itu sering marah, sering sedih, otomatis kamu akan was-was, khawatir, kerja kamu. Itu orang yang suka emosi negatif itu hubungannya nanti ke arah kesehatan biasanya. Akan sakit biasanya. Daya tahan tubuhnya itu rendah. Coba bayangkan seminggu depan sering mengguyur, tersenyum kalau ada apa-apa. Pasti tubuh kamu akan lebih sehat daripada yang suka merenung, yang negatif, terus sedih, khawatir, cemas. Selanjutnya nomor 5, mampu. Yang ketujuh, 6 harusnya. 6, 7, komunikasi menjadi lebih efektif dan empati, dan terakhir kualitas hidup secara keseluruhan meningkat. Nah, tadi udah contohnya pandai emosi tidak terkelola. Tadi ya saya contohkan ya. Udah marah, udah rendah, sulit konsentrasi. Contohnya nih, kalau orang seperti ini kan ekspresi tinggi, kalau musuh dia biasanya lagi banyak pikiran. Biasanya orangnya seperti itu. Contohnya seperti ini, sulit konsentrasi. Makanya ini harus diceli besidah mulai ya. Meneran dulu yang cagak ini biasanya kan. Selanjutnya
menyesali ucapan atau tindakan. Jadi kalau kamu itu tiba-tiba ngomong tanpa dipikir dulu, menarik diri dari lingkungan sosial, stres, rasa cemas, hubungan dengan orang lain terganggu, sulit membuat keputusan tepat. Nah, ini tekniknya ya. Ada beberapa teknik. Yang pertama, kalau kamu ada suatu kritikan atau peristiwa di suatu pengalaman, yang pertama adalah kamu harus tarik nafas secara dalam, itu sampai 10 dan berpikiran positif dalam kepala. Coba kita praktekkan ya. Hitungan ke 3, mulai tarik nafas pakai hidung, ya pakai hidung. Nanti keluarkan lewat mulut. Nanti saya hitung kayak gini. Detik 1, detik 2, detik 3. Pelan-pelan coba dulu. Tapi pertamanya coba 3 detik dulu, 3 detik. Main latihan dulu, jangan sampai langsung 10 detik mau ngapa itu ya. Oke, 3, 2, 1, tarik nafas. Keluarkan. Oke, sekarang meningkat jadi 5 detik. Coba lagi. Hidungnya nggak usah dipegangnya. Tenang, santai ya. 3, 2, 1. Keluarkan. Lebih enak. Oke, sekarang 10 detik. Tadi 3, 5, 10. Sekarang 10 detik. 3, 2, 1. Tarik nafas. Keluarkan lagi. Baik menurutnya. Ya, jadi besok kalau ada sesuatu hal yang tidak mengenakan di kamu atau hal-hal yang mengejutkan, coba kamu tanya. Kamu tanya nafasnya jangan terlalu kaku. Jadi, tapi santai saja. Santai yang biasanya tidak terlihat, tapi kita lagi berusaha memahami. Tadi kita tarik nafas, kita olah pikiran kita. Jangan apa sih yang saya? Atau kita berpikir dari omongan orang tersebut kita mau melakukan apa, sehingga kita mau membuat keputusan secara tepat, gitu ya. Ya. Nah, berpikir positif, ada berolahraga. Ada yang suka olahraga? Ada. Nah, ini sangat baik ya untuk tubuh kita. Apalagi kalau di sekolah kan berolahraga kan? Kita mengajarkan setiap olahraga kenapa dikasih pemanasan? Karena tubuh kamu akan kaget kalau melakukan aktivitas yang berat. Main bola kan berat, gini kan? Menggerakkan sini sampai sini. Nah, tapi kalau dikasih pemanasan, si otot menaik, kita pelan dari sini, kan mundur, kayak karet. Nah, itulah artinya. Olahraga ototnya juga lelah. Yang sering olahraga biasanya hidupnya akan lebih enak. Makanya rata-rata guru olahraga itu suka senyum. Guru olahragamu suka senyum ya? Suka senyum ya, cara sebelum ya. Oke, yang selanjutnya pikir dampaknya. Jadi banyak mau melakukan sesuatu, kayak tadi para pak mau paham, cuma dipikir dulu. Sedetik atau 2 detik tidak baik baru ngomong. Jadi ketika paham ngomong apa jangan langsung jadi mau dibalik, tapi tahan, tarik nafas, kalau mikir, agar kamu bisa mengerti dampaknya. Ya, berbicara dengan orang yang terpercaya. Nah, berbicara dengan orang yang terpercaya ini bebas. Kamu itu namanya dengan siapa yang kira-kira menurut kamu itu bisa dipercaya, silakan. Silakan. Kalau di sekolah itu ada yang namanya guru BK seperti saya. Tapi ada juga karena permasalahan yang sudah diketahui orang lain, ditangani saya, sudah saya nggak bisa apa-apa. Karena orang sudah tahu. Kecuali cerita kamu hanya berdua saja yang bisa menerima. Karena beberapa hal ada yang besok cerita kamu dia udah. Karena problemnya adalah orang lain sudah barang tahu baru saya tangan, itu problemnya. Kecuali kalau kamu kayak saya yang tahu hanya kamu, kalau tidak ada yang tahu dan yang tahu kamu cuma saya, otomatis yang tahu hanya 2 orang. Itu kuncinya itu ya.
Selanjutnya gunakan kalimat yang positif. Contohnya, kalau ada apa-apa misalkan kita terkejut, bilangnya apa? Astagfirullahaladzim, itu positif. Ya. Ya, terus kalau kita melihat sesuatu hal yang luar biasa, bilangnya apa? Bisa subhanallah, bisa masya Allah. Nek wah bila senang nek perubahan itu sesuatu, masya Allah. Senang wah itu gue, apa nek perubahan itu santok ngomong masya Allah. Nah itu tidak baik. Tapi kita harus melihat sesuatu hal pakai hal yang positif. Ya. Fokus pada solusi bukan masalah. Nah ini anak remaja biasanya. Kamu hampir 1 minggu sekali cobain sudah bingung gara-gara apa nyapu. Ini mau terus bingung ya, mau tahu nyapu ya. Cobain terus, makanya coba diperbaiki. Ini jadi masalahnya apa sih? Ya, solusinya apa sih? Baru masalahnya apa? Solusinya apa? Tercapai. Lanjut. Nah ini langkah mengelola emosi. Kenali emosi, sadari apa yang sedang kamu rasakan. Yang kedua, beri jeda sebelum bereaksi. Kayak tadi ya, kayak kata sama apa? Itu kan ada ngomong seorang. Coba beri jeda dulu. 1 atau 3 detik atau 5 detik baru ngomong. Triknya agar kamu tidak mengambil keputusan yang tidak baik. Terus cari penyebabnya. Oh ternyata penyebabnya ya soalnya apa? Ini sampai pakai kain rumah, elek, versinya tahan. Ya, sehingga sulit dirasa. Dia akan memperbaiki pelan-pelan. Terakhir, pilih respon yang tepat atau tindakan. Tindakannya ya tadi setelah kita pikir di otak, baru kita berlewat. Gitu ya kan? Lanjut. Nah ini terakhir. Masih ada kertas kan? Nah ini contoh kertasnya. Coba diperbaiki lagi, dituliskan. Oke, tuliskan sudah seperti ini. Silakan jawab pertanyaan yang ada di sini. Tidak perlu ditulis pertanyaannya, tapi cukup dijawab. Dan di atasnya ditulis nama kelas berabsen. Gitu ya. Coba dipikirkan dulu, baru bertindak. Pikir dengan ketenangan. Yang pertama sebutkan hal atau kejadian yang membuat Anda gembira. Ya, senang berarti warnanya apa? Bisa kita marah, merah, ya. Nanti terakhir, bagaimana Anda meredam rasa marah? Oleh kesu, merah kesu begini, udah kesu merah. Sebab menurut kamu, kira-kira gimana? Ya, ditulis dulu namanya, nomor absen. 3 menit cukup ya. Cukup. Muka fokus dan kita tengok. Harus dari hasil CBD ya. Ya, 3 perlu ditulis pertanyaannya kan jawabannya 1.
Sudah selesai? Oke, sebelum Pak Guru tutup, dari awal saya membahas sampai ke pertanyaan, apakah ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya silakan Pak Han. Ya. Boleh berdiri boleh. Ya. Gimana Han? Sebenarnya? Sebenarnya adalah emosi adalah sebenarnya yang muncul dalam diri kita sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa. Dan emosi seperti adalah dia senang, takut, sedih, kebingungan, marah. Jika emosi dikelola, apabila menggunakan emosi menjadi kesehatan mental, membantu mengambil keputusan dalam bijak. Jika tidak dikelola di usaha mengenai konsentrasi dan menarik diri dari masyarakat. Dan juga manfaat mengelola emosi seperti pengambilan keputusan yang berbeda, rasa percaya diri tumbuh, dan kesehatan mental terjaga. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Farhan. Oke, mungkin ada yang lain yang menyimpulkan? Oh ya, saya silakan saya. Emosi yang kita alami dalam diri kita sebagai suatu reaksi terhadap suatu peristiwa atau pengalaman hidup. Untuk itu kita harus menciptakan interaksi yang lebih damai, bersifat baik dan lebih berperilaku dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Selena. Pak Guru suka ya, jadi kalau memang mengumpulkan ada yang berani seperti Farhan dan Selena itu menurut saya itu baik. Pokoknya kalau kamu bertindak, jangan takut salah kalau untuk berusaha mental kamu itu jadi baik. Karena sekolah itu memang tempatnya untuk belajar. Kalau salah itu wajar. Nanti dikasih tahu masalahnya di mana, dikasih tahu ke depannya yang bagaimana, silakan ikuti arahan dari guru. Insya Allah akan menjadi yang lebih baik. Begitu ya? Ya, sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.